Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Ushul Fiqih akan menjelaskan tentang pembahasan khos dan am. Langsung saja kepada pengertian lafadz am dan lafadz khos. Satu, pengertian am. Am menurut bahasa artinya merata atau yang umum, sedangkan menurut istilah ialah al-lafzul mustafriqu li jami'i mayasluhu lahu bihasabi wad'in wahidin daf'atan. Artinya, lafaz yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu dengan hanya disebut sekaligus. Dengan pengertian lain, al-am adalah suatu perkataan yang memberi pengertian umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak terbatas. Misalnya, al-insan yang berarti manusia. Perkataan ini mempunyai pengertian umum, jadi semua manusia termasuk dalam tujuan perkataan ini. Sekali mengucapkan lafaz al-insan berarti meliputi jenis manusia seluruhnya. Kemudian pengertian khos. Lafaz khos ialah lafaz yang dilalahnya berlaku bagi seseorang yang namanya disebutkan seperti Muhammad atau seseorang yang disebutkan jenisnya, umpamanya seorang lelaki atau beberapa orang tertentu seperti 3 orang, 10 orang, 100 orang, sekelompok orang. Jadi berarti lafaz khos tidak mencakup semua, namun hanya berlaku untuk sebagian tertentu. Lafaz khos kadang berbentuk mutlak, yakni tidak dikaitkan dengan sesuatu, tapi terkadang dikaitkan dengan sesuatu yang dinamakan muqayyad atau sesuatu yang sudah jelas, dan terkadang dalam bentuk amar atau perintah. Kemudian, lafaz khos merupakan lawan dari lafaz am. Jika lafaz am memberikan lafaz umum, yaitu suatu lafaz yang mencakup berbagai satuan-satuan yang banyak, lafaz khos adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna khusus. Definisi lafaz khos dari ulama adalah sebagai berikut. Menurut Manna Al-Qottan, lafaz khos adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu tidak hanya menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Menurut Mustafa Said Al-Khin, lafaz khos adalah setiap lafaz yang digunakan untuk yang menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. Menurut Abdul Wahab Khalaf, lafaz khos adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu. Pada pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam lafaz am dan lafaz khos. 1. Macam-macam lafaz am. A. Lafaz kullun, jami'un, kafah, masyar, atau seluruhnya. Masing-masing lafaz tersebut meliputi segala yang menjadi mudhaf ilaih dari lafaz-lafaz itu. B. Isim istifham ialah man siapa, ma apa, aina ayun di mana, dan mata kapan. C. Isim syarat seperti man barang siapa, ma apa saja, dan ayun yang mana saja. D. Isim mufrad yang makrifat dengan alif lam atau al atau idhofah. E. Jama' yang ditakrifkan atau yang dima'rifatkan dengan alif lam atau dengan idhofah. F. Isim nakirah yang terletak sesudah nafi. G. Isim mausul seperti allazi, allazina, allati, dan sebagainya. 2. Macam-macam lafaz khos. Lafaz khos itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, mukhassis muttasil, yaitu lafaz yang tidak berdiri sendiri atau maknanya bersangkutan dengan lafaz sebelumnya. Dan yang kedua, mukhassis munfasil, yaitu lafaz yang berdiri sendiri
atau terpisah dari dalil yang memberikan pengertian umum. Yang termasuk mukhasis munfasil ialah 1. Ayat Al-Quran yang ditaksis oleh ayat Al-Quran. 2. Hadis yang ditaksis oleh ayat Al-Quran. 3. Ayat Al-Quran yang ditaksis oleh hadis. 4. Hadis yang ditaksis oleh hadis. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu dilalah lafaz am dan khas. Yang pertama, dilalah lafaz am. Jumhur al-ulama, diantaranya Syafi'iyah, berpendapat bahwa lafaz al-am itu zanni dilalahnya atas semua satuan-satuan yang di dalamnya. Demikian pula, lafaz al-am setelah ditahsis, sisa satuan-satuannya juga zanni dilalahnya. Hingga terkenal di kalangan mereka suatu kaidah usuliyah yang berbunyi setiap yang am harus ditahsis. Oleh karena itu, ketika lafaz am ditemukan, hendaklah berusaha dicarikan pentahsisnya. Atas dasar pendapat jumhur al-ulama tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa lafaz al-am itu baik sebelum maupun sesudah ditahsisnya zanni dilalahnya. Berbeda dengan jumhur al-ulama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafaz al-am itu qat'i dilalahnya, selagi tidak ada dalil lain yang mentahsisnya atas satuan-satuannya. Karena lafaz al-am itu dimaksudkan oleh bahasa untuk menunjukkan atas semua satuan yang ada di dalamnya tanpa kecuali. Yang kedua yaitu dilalah lafaz khas. Lafaz khas ditemui dalam nas diartikan sesuai dengan arti sebenarnya, selama tidak ditemukan dalil yang memalingkannya pada arti lain. Contohnya, hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang menuduh berbuat zina adalah 80 kali jerak. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Namun, apabila ditemukan dalil yang dapat memalingkan arti lain, maka hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan dilalah dari arti bukti itu. Kalau lafaz khas dalam bentuk amar atau berita yang mengandung arti amar, maka perintah itu atau berita mengandung arti wajib. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi faqta'u aydiyakum, yang artinya potonglah tangan keduanya. Adapun dalam bentuk berita yang mengandung arti amar seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, yang artinya wanita yang ditalak hendaklah menahan dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.